Gitu loh, Bang. Iya. Dua doang. Kalau juga cara apa ya? Kok pawai-pawai? Pelantikan kepala desa. Sanggup melihat matahari, hanya masih terbawa untuk melangkah. Ini yang amat sangat dahsyat. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua hati dalam hidupku. Aku kau selesai, hidupkanmu mengalami. Coba untuk tetap berdiri, jangan menyerah.
Yang sore ini ajaiban lawan indahnya pelangi tak pernah terlewatkan seperti ini tak akan bisa dibeli bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal dirimu rasanya semua begitu sempurna sayang untuk mengakhirinya. Namun keterbatasan walau sedikit kemungkinan takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Menghabiskan waktu senang bisa mengenal rasanya semua sayang untuk mengakhirinya. Janganlah bukan, jangan berganti, jangan berganti, tetaplah seperti ini. Jangan berganti, janganlah berganti.
Kelihatan orangnya nggak? Enggak, ini orang yang video. Kok nggak ada suaranya? Mami. Nggak kelihatan. Kok nggak ada suaranya? Ada.
Masalahnya. Sangat tinggi berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku belum. Tadi kan host nge-mute.
Ada apa-apa. Oke. Oke, selamat malam semua. Oke, Malam, Bos. apa kabar Anda hari ini? Selamat Luar malam, biasa ya. Pak. Luar biasa, Pak, dari Papua. Waduh, dari Papua. Oke, bisa ketik dari kota mana aja yang hadir di kolom chatting. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Kalau jelas, tolong diketik jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman pada malam hari ini. Bahkan ada yang dari Papua ya. Wah, luar biasa. Ada dari kota mana aja ini? Coba diketik. Wah, Manokwari. Wah, Riau. Wah, Subang. Luar biasa. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih memiliki bisnis properti. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Wempi Suciadi. Saya seorang pebisnis dulu dari industri tour and travel. Saya memiliki seorang anak dan seorang istri. Saya udah pensiun menjalankan bisnis travel saya kurang lebih 5 tahun lalu. Nah, di mana visi saya pada saat bisnis travel itu menciptakan 1 juta entrepreneur, tapi gagal, cuma capai 500.000. Nah, tapi saya sangat bersyukur banyak orang yang terbantu dengan bisnis travel. Nah, terus saya ada melihat sebuah peluang, maka saya ada melihat sebuah krisis lagi di depan mata, yaitu inflasi dan pandemi. Bahkan menurut Ibu Sri Mulyani, katanya 1 juta milenial terancam tidak punya properti, atau rumah. Nah, makanya hari ini saya mau terjun kembali, mau berbagi cerita, mau berbagi inspirasi bagaimana kita milenial bisa memiliki properti. Wah, ada yang sampai dari Hong Kong, Johor. Wah, luar biasa. Ini sudah dari luar negeri pun hadir. Terima kasih. Nah, saya mau cerita dulu sedikit bagaimana sih perekonomian dunia saat ini. Jadi saat ini kita tahu ya, lagi terjadi namanya krisis pandemi yang cukup berkepanjangan. Nah, bahkan gara-gara krisis ini, Amerika sampai mencetak duit itu selama 20 tahun, 2 tahun terakhir ini, itu 3 kali lebih besar. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi ketika mereka mau kasih Amerika mau membiayai negaranya, memberi makan masyarakatnya, dia mencetak uang yang sangat banyak. Nah, efek dari mencetak uang yang sangat banyak itu akan mengakibatkan namanya inflasi sangat tinggi. Bahkan ada yang sudah 9%. Bahkan Amerika sendiri sudah mencapai 9%. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah sekitar 4,2% per bulan lalu. Nah, ketika terjadi krisis, orang selalu mengatakan cash is the king. Nah, tetapi ketika krisisnya berkepanjangan, uang Anda bakalan habis. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yaitu cash flow is the king. Nanti saya akan jelaskan apa itu bedanya cash is the king dan cash flow is the king. Nah, kayak seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu ya kondisi sekarang sudah tidak terlalu baik. Jadi apa solusinya, Pak? Solusinya salah satu adalah beli emas, atau kedua beli properti.
Tapi apakah semua properti itu bisa menghasilkan uang? Apakah semua properti itu baik? Tidak. Nah, ternyata dia ada 5 syarat. Nah, apa aja itu? Mari kita sama-sama ya ambil misalnya alat tulisnya, penanya, supaya hari ini kita bisa berbagi. Nah, jadi bagaimana sih mencari properti yang namakan anti resesi, anti inflasi? Ada 5 kriteria. Ayo semua kita catat ya. Jadi yang pertama itu harus propertinya di bawah 1 miliar. Nah, Pak, kenapa sih tidak 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar? Karena sekali lagi kita butuhkan yang namanya percepatan. Karena ketika propertinya harga 5 miliar, 10 miliar, siapa yang mau beli, Pak? Kayak gitu. Tapi ketika propertinya di bawah 1 miliar, kemungkinan untuk belinya itu lebih besar. Kayak seperti itu. Yang kedua, yaitu propertinya harus ada di jalur transportasi. Apa sih maksudnya Pak jalur transportasi? Nah, saya kasih contoh. Misalnya, hari ini kalau mungkin Anda tinggal di Jakarta, Anda pasti tahu arah yang namanya Kelapa Gading, Alang Sutra. Nah, bahkan saya tadi baru meeting dengan teman saya, dia pernah bercerita, dulu ditawari di Alang Sutra itu properti harga di bawah 300 juta. Nah, itu pun luasnya besar, 500 meter persegi. Hari ini Bapak Ibu, kita mau cari properti 2 miliar saja di Alang Sutra, itu dengan luasan lebih kecil, itu sangat susah, kayak seperti itu. Nah, di bawah 100 meter persegi itu sangat susah, saya bilang 2 miliar pun. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena pada saat itu murah, karena belum ada jalur tol, jalur transportasi, kayak gitulah. Tapi begitu naik, harganya naik berlipat-lipat. Jadi syarat kedua, ketika Anda mau beli properti yang naiknya signifikan, yaitu saya bilang harus ada jalur transportasi. Bahkan selama 10 tahun itu naiknya sampai 10 kali lipat. Saya ingat sekali dia bilang, dulu dia belinya 1 juta, sekarang 10 juta. Baru tadi saya ketemu ini, baru jam 6 sore. Nah, terus yang ketiga adalah properti harus nilai sewanya lebih besar daripada cicilan banknya. Oh, memang ada, Pak? Nah, nanti saya akan ceritakan. Nah, di mana ketiga, Anda harus hitung ya, ketiga cicilan banknya lebih besar. Jadi misalnya ini, kalau misalnya harga propertinya harga 1 miliar, misalnya contoh, berarti cicilan ke bank itu kalau 10 tahun itu 10 juta. Kalau 20 tahun 5 juta. Minimal Anda harus bisa menghasilkan 6 juta, 7 juta, baru itu masuk kriteria ketiga Anda. Kalau Anda mau beli properti yang anti resesi dan anti inflasi, yaitu harus cicilannya itu lebih besar dibanding bunga bank. Nah, terus yang keempat, lingkungannya. Saya bilang, lingkungannya itu maksudnya apa, Pak? Jadi ketiga, misalnya contoh ya, saya mau beli apartemen, saya harus tahu rumah di sana pasarnya sudah 2 miliar, 3 miliar. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu beli rumah, dia pasti belinya apartemen. Bahkan meskipun dia mampu beli rumah, kalau dia suka fasilitas apartemennya, dia pasti akan beli. Sehingga terjadi namanya crowd. Anda tahu apa itu crowd? Keramaian. Nah, sehingga nilai properti Anda terus naik dan naik. Nah, terus yang kelima, properti itu dia harus bisa membayar sendiri cicilannya. Nah, bahkan dia ada fasilitas. Sampai kita membuat sebuah kesimpulan yang namanya apartemen properti baik. Apa sih baik itu konsepnya? Jadi gini ya, ayo semua teman-teman mungkin bisa buka videonya, ikuti kata-kata saya. Ada cirinya, yaitu adalah baik. Ingat ya, kita tidak perlu menjadi yang terbaik dan terbesar. Misalnya kita beli sampai harga 3 miliar, 10 miliar, sampai kita stres bayar cicilannya. Cukup memenuhi kriteria baik. Apa sih baik itu? Yang pertama adalah, B-nya itu adalah best deal. Apa Pak maksudnya best deal? Nah, hari ini kebetulan kita memberikan bukan hanya berteori, kita memberikan solusi. Adalah apartemen Metro Garden namanya. Nah, di mana best deal kita, kalau Anda ini lokasinya di Karangtengah, samping daerah Puri, samping Puri, itu kalau misalnya dari Anda tahu Lipomo Puri, itu cuma sekitar 5 menit. Kalau pasaran di daerah Puri, Jakarta Barat, tepatnya di Puri, itu sekitar 20 juta, 30 juta. Bahkan kayak misalnya saya tinggal di daerah Saint Moritz, itu 30 juta per meter persegi. Nah, kalau Anda beli properti itunya per meter ya. Anda beli tanah berarti juga per meter. Nah, hari ini Metro Garden cuma menawarkan harga 13 juta, 14 juta per meter. Itu yang dinamakan best deal dari
B pertama. Terus yang kedua adalah A-nya adalah akad. Nah, akadnya adalah 500.000 langsung huni. Jadi kita sekarang tidak mau lagi yang sistem jual gambar, jual kertas. Nah, kita mau adalah yang ada yang namanya akad 500.000 langsung huni. Wah, keren atau keren banget. Berarti langsung ke bank ya, tanpa perlu bayar biaya BPHTB, sudah termasuk biaya BPHTB, biaya akad, furnis. Nah, tapi di luar biaya asuransi ya. Nah, itu Anda cukup 500.000, udah termasuk semua. Bukan berarti nggak bayar ya, tapi ini ditarik sampai 20 tahun. Bahkan 2 tahun pertama, Anda cukup bayar bunganya. Dan bunganya pun termurah sepanjang sejarah. Berapa? 3%, Pak. 3,75%. Wah, bukan sebulan ya. Bahkan banyak orang itu pinjol-pinjol saja bisa 3% sebulan. Ini Anda 3% setahun, 3,72%. Dari bank apa? Bank terbesar properti di Indonesia itu BTN, Bank Tabungan Negara. Nah, jadi itu adalah kriteria kedua ketika Anda mau beli properti kami. Yaitu baik B-nya tadi saya bilang best deal, harganya dari 30 juta cuma 13 juta. Kedua, 500.000 langsung huni, Anda 2 tahun pertama hanya bayar bunga. Terus nanti cicilannya bagaimana, Pak? Nanti akan ada pihak ketiga yang membantu sewakan. Namanya Red Door Escotel. Nah, terus yang ketiga adalah I dari baik, yaitu infrastruktur harus memenuhi bintang 4, bintang 5. Saya cerita sedikit ya. Banyak ketiga orang bikin apartemen, itu mereka cerita ya, mereka apartemennya bagus, tapi 1 hektar tanah itu dia bikin 4-5 tower. Nah, apa yang terjadi? Parkirnya mampus. Kenapa, Pak? Karena ya, bahkan saya bilang ya, di Jakarta itu banyak apartemen, saya sering bilang 6 tank. Jangan nggak berani keluar, Pak. Kenapa? Kalau keluar nggak ada parkir. Bahkan setiap hari kita harus berteriak, waduh, kenapa mobil saya lecet? Ya, karena parkirnya kayak gitu loh. Nah, di apartemen Metro Garden 1 hektar cuma bangun 1 tower. Nah, itu yang kita bilang. Bahkan saya bilang kolam renangnya itu namanya kita infrastruktur bintang 4, bintang 5. Kolam renang kita itu Olympic size, di mana besar sekali 500 meter persegi kayak gitu. Nah, bahkan yang keempat namanya dari baik itu adalah K-nya adalah konsisten legal. Nah, jadi banyak kenapa sih industri properti di Indonesia itu, khususnya apartemen, itu banyak orang trauma. Bahkan saya sendiri beli apartemen 10 di berbagai lokasi, 6-nya kita sakit hati. Kenapa? Sekali lagi, karena legalnya nggak clear, nggak konsisten legal. Dia nggak percaya sertifikat, Pak. Jadi yang untung cuma sekali lagi developer. Kenapa? Karena ya ketika kita mau jual, kita harus bayar lagi fee 10%. Itu sangat memberatkan. Bahkan ketika kita mau misalnya kita butuh uang, kita mau jadikan jaminan ke bank, nggak bisa dijaminkan, Pak. Kenapa? Karena belum percaya sertifikat. Nah, ketika Anda membeli properti apartemen yang saya bilang konsep kita baik, yang pertama best deal, harganya Anda harus cek di lingkungan sekitar, akadnya 500.000 langsung huni, terus infrastrukturnya bintang 4, bintang 5, terus sertifikat harus pecah. Nah, karena ketiga ini, Anda nanti butuh uang, mau pergi ke bank apapun, mau BCA, Mandiri, bisa kayak seperti itu. Jadi ingat ya, teman-teman, ketika Anda mau beli properti, saya sudah ajarkan berapa. Yang pertama 5 ciri, terus bahkan saya tambahkan konsep baik, terutama di apartemen. Nah, bahkan saya bilang, saya kasih contoh, Pak, apartemen misalnya, ini kita tawarkan ada 3 tipe ya, tipe studio, tipe 1 bedroom, sama 2 bedroom. 3 tipe studio udah habis, jadi saya nggak cerita lagi ya. Nah, dulu harganya 499. Nah, yang saya cerita tipe luasnya itu besar sekali, seperti rumah, 45 meter persegi. Nah, itu bahkan fasilitas bintang 5, kolam renangnya besar sekali, itu dijual di harga 800 juta all in, termasuk BPHTB, bisa pajak, dan bagusnya itu hanya butuh uang 500.000. Pak, cicilannya berapa? 3,75 per bulan. Artinya cuma 2 jutaan, Bapak Ibu. Nah, murah atau murah banget. Nah, bukan masalah murahnya, tapi fasilitasnya Anda lihat. Tapi saya hitung-hitung ke Anda sebagai, maksudnya saya tahu ada yang bisa huni ataupun sebagai investor. Nah, jadi saya kasih ambil contoh, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau hari ini cicilannya 2 juta per bulan, kalau Anda bagi 30 hari, itu jatuhnya berapa? 75.000. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira bisnis hotel, apa hotel bintang 3 di Jakarta, minimal berapa? 500.000. Betul?
Betul atau betul banget? 500.000. Nah, hari ini kalau kita ceritanya cuma harga 75.000, Anda untungnya berapa persen? Saya nggak usah cerita 500.000 lah. Pak, supaya kita bisa bayar banyak, kita bikin aja Pak 200.000. Kira-kira semua orang lari ke Anda nggak untuk nginap? Kira-kira kepastian sewanya benar nggak? Nah, oke. Nah, oke. Ini ada yang bertanya, ini benar nggak? Bapak nanti apapun yang mau tanya, silakan tanya ya. Nah, sambil kita bertanya, sambil kita berdiskusi kayak seperti itu. Nah, makanya saya bilang kita ini sekarang lagi kerjasama dengan BTN sama OCBC. Saya langsung open. Bahkan saya bilang kita lagi promo, bahkan 500.000 langsung akad, langsung huni. Nah, bahkan saya bilang Anda tinggal bayar cicilannya 2 juta per bulan. 2 jutaan ya, saya bilang tergantung usia Anda, karena kan ada biaya asuransi. Jadi kurang lebih 2,3, 2,4 sebulan. Tetap saya bilang, kalau Anda jual saja 200.000 per hari, kali 20 hari sudah 4 juta. Jadi inilah yang namanya kecerdasan finansial, kecerdasan properti. Jadi Anda beli properti, istilahnya tidak pakai modal besar, terus cicilannya ada yang bayarin. Kalau Anda mau untuk tinggal, bahkan dari 650 unit yang kita pasarkan, itu sudah laku tahap pertama 400. Nah, tahap kedua itu sekitar 150. Nah, sekarang udah tahap ketiga, yaitu sisa 50-an. Nah, bahkan Anda bisa langsung survei, karena lokasinya di Jakarta bangunan sudah jadi. Nah, tapi Anda harus lolos BI checking. BI checking sekali lagi ya. BI checking tahu ya, yaitu ketika Anda mau kredit ke bank, Anda harus melewati perbankan, karena ini semua kita lempar ke bank. Jadi betul tidak? Pasti betul, kena bank. Tapi kita tidak menjamin Anda lolos BI checking. Kalau Anda tidak lolos BI checking, kita kembalikan uang Anda refund 100%, yang 500.000. Karena kita orang properti bukan mau untung dari uang 500.000. Nah, terus saya mau kasih tips lagi nih, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana caranya Anda lolos BI checking. Nah, dengan kemungkinan berhasil 99%. Ada yang mau? Kalau mau ketik, mau Pak, sangat mau. Nah, saya mau tanya dulu, berapa orang yang tertarik mendapatkan tips bagaimana lolos BI checking 99%. Ada yang mau? Kalau mau silakan ketik mau. Nah, supaya saya tahu, saya mau lihat Anda sangat antusias. Nah, oke. Nah, mau banget Pak. Oke, terima kasih. Saya ajarin. Jadi kita tahu ya, kebanyakan milenial itu kenapa mereka itu usia muda, tapi income kurang. Setuju? Nah, mungkin bisa tarik Pak kreditnya sampai 20 tahun, 25 tahun Pak. Bahkan bisa 30 tahun. Kita ambil tengah 20 tahun lah. Tapi kemampuan bayar tetap tidak ada, Pak. Setuju nggak? Nah, itu kelemahan yang dimiliki anak muda milenial. Umur bisa tarik panjang, tapi kemampuan bayar nggak ada. Nah, kedua, ada masalah dengan namanya misalnya orang tuanya. Orang tua mungkin usia pensiun. Kemampuan bayar ada, tapi usia kredit nggak bisa tarik panjang. Jadi bagaimana selisihnya? Solusinya, Bapak anak joint income. Jadi buat namanya surat waris. Jadi enak dong Pak, anaknya langsung dapat warisan. Sayang anak dapat properti. Nah, jadi itu adalah solusi. Jadi Bapak Ibu gabung, jadi misalnya penghasilan anak, jadi langsung ketiga joint income ini, ketiga bank BI checking, langsung Anda punya kemampuan bayar bertambah. Jadi sekali lagi ya, itu adalah tipsnya. Jadi Bapak anak joint account, kalau nggak biasa kan suami istri udah biasa joint account untuk memperbesar BI checking. Jadi BI checking apa sih yang dilihat? Ada dua. Pertama adalah kolektibilitas, yaitu call 1 sampai call 5. Kalau call 5 Anda di blacklist, Anda tidak bisa lagi kredit ke bank. Sangat penting menjaga nama baik. Jadi ada misalnya sering-sering pay letter, kartu kredit, ya harus kita punya integritas membayar. Karena kalau tidak, akan tercatat di namanya BI checking. Nah, tapi BI checking bukan akhir segalanya dari hidup Anda. Kita akan tetap bantu, asalkan jangan call 5. Kalau call 2, call 3, kita akan pertimbangkan sebagai jaminan Anda di bank. Nah, tapi kalau call 5 sudah nggak ada cara, Pak. Kayak seperti itu, mohon maaf. Ya, yang kedua, BI checking adalah selain call 1 kolektibilitas, yang kedua adalah kemampuan bayar. Kemampuan bayar adalah misalnya nih, contoh ya, misalnya kalau hari ini Anda mau beli rumah atau beli properti, apartemen, harga 800 juta. Kalau Anda kredit di bank 10 tahun, itu cicilan per bulan 8 juta. Betul ya? Ini saya hitung cepat aja. Berarti itu biasa bank cuma mencairkan kredit itu
30% dari Anda harus penghasilannya dari 30%. Berarti Anda harus penghasilan 24 juta Pak sebulan. Zaman sekarang mana ada. Betul ya? Susah gitu loh, hanya berapa. Nah, makanya kita dari Dewa Entrepreneur Group terpanggil untuk membantu. Itulah kenapa dikatakan Ibu Sri Mulyani anak muda, maka orang Indonesia 1 juta milenial terancam tidak punya rumah. Kenapa? Karena kemampuan bayar. Nah, hari ini kita bekerja sama dengan bank terbesar di Asia Tenggara sama bank terbesar properti namanya BTN dan OCBC. Itu bahkan BTN itu kasih program namanya 2 tahun bayar bunga saja dengan 3,75 per 3,72% per tahun ya, per tahun bukan per bulan. Nah, sehingga kalau harga apartemennya 800 juta, Anda cukup membayar 2 juta saja selama 2 tahun. Terus Pak, tahun ketiganya bagaimana? Kalau Anda sudah untung, jual. Minimal lah untung 50 juta, 100 juta, jual. Ya biasa orang namakan teknik flipper. Ketika ada untung, cuan. Jadi setiap bulan, selain Anda sewa-sewakan ke Red Doors, Hotel, bahkan nanti pihak ketiganya pun kita bantu untuk kenalkan. Jadi Anda tinggal input dan negosiasi langsung. Nah, tapi berapa keuntungannya Pak? Minimal 7% per tahun. Nah, ada rental garansi tanda tangan. Nah, kalau Pak saya mau lanjut, misalnya saya mau huni, berapa saya harus bayar? Ya, kalau Anda tarik misalnya 10 tahun 8 juta. Kalau Anda tarik 20 tahun 4 juta. Kalau 25 tahun ya sekitar 3 jutaan. Kayak gitulah, kurang lebih. Nah, bahkan kalau Anda mau jual pun di tahun ketiga boleh kapanpun. Karena kan unit kita pasti habis. Tidak mungkin lagi tanah bertambah ya, saya bilang tidak ada. Manusia pasti bertambah semakin cepat, tapi tanah susah bertambah, saya bilang. Jadi itu solusi dari saya. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Jadi Anda yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan membantu menjawab sambil tolong Pak Yohanes perlihatkan gambarnya, PDF tentang proyek Myrtle Garden ini. Jadi saya bilang Anda nggak perlu lagi ikut seminar properti, beli properti tanpa uang, dikasih uang, tapi ini langsung kita praktek Bapak Ibu. Bahkan kita selalu ketika mensurvei lokasi, dari 10 kita cuma biasa 1 yang kita pilih. Bahkan kadang lebih susah lagi, 30 cuma dapat 1. Nah, ini lokasi terbaik kita yang pertama, kita udah ada 2 lokasi. Nanti saya akan tunjukkan. Lokasi pertama adalah Myrtle Garden. Nah, lokasi kedua kita akan launching minggu depan, yaitu di Depok, Margonda. Nanti saya kasih lihat. Ini dulu kita cerita di samping Puri. Nah, jadi dia sebuah apartemen, nah di mana seperti rumah. Nah, next. Jadi ada ruko, ada komersial area. Kalau Anda tinggal Jakarta, Anda pas tol, namanya tol Karangtengah. Itu kalau Anda mungkin kalau naik tol, kalau ke kanan ke Green Lake, ini ke kiri Karangtengah. Itu ada Rumah Sakit Internasional Mandaya. Terus ada Lipo Mall Puri, cuma 5-10 menit. Bahkan Anda ke Alam Sutra, cuma 10 menit. Ke bandara, 15 menit. Ini merupakan betul-betul tengahnya kota Jakarta. Next. Yang tadi saya bilang sekali lagi, ya, saya akan ulang. Apa sih fasilitasnya? Yang dari saya bilang kita punya konsep baik, yaitu ada fasilitas rumah sakit, greenland, sekolah, supermarket, mall, kayak gitu. Bahkan mallnya bukan 1, 2, yaitu Mall Puri Indah sama Lipo Mall Lipo Mall Puri, Saint Maurice. Next. Nah, bahkan saya kasih perbandingan ya, apartemen di sana. Kita pasaran sekitar 13-14 juta sekarang. Nah, bahkan setiap minggunya itu ada kemungkinan naiknya 1% per minggu. Nah, terus pasaran di kita itu cuma 12 juta, 13 juta lah. Sekarang sudah sekitar. Nah, di samping kita itu 14 juta, ada 16 juta, yang mahal banyak kayak gitu. Next. Tapi fasilitasnya tidak sebanyak kita. Nah, ini kita punya kolam renang, ada coffee shop, ada minimarket, ada permainannya ramah anak. Next. Nah, ini ukuran-ukuran tipe studio kita. Oke, kita buka pertanyaan ya. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Kayak seperti itu. Kita akan menjawab pertanyaan Anda sampai puas. Nah, terima kasih ya yang dari Manokwari, dari Taiwan. Waduh. Ada Jepang, Johor, luar biasa malah hari ini. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Jadi sekali lagi ya,
ketika Anda mau beli apartemen, Anda harus punya 4 konsep. Bahkan saya bilang ada yang namanya internal, ada eksternal. Eksternal itu adalah kondisi di luar yang Anda harus scoring. Scoring itu namanya Anda cek supaya memenuhi unsur, supaya Anda tidak ditipu. Saya bilang supaya Anda betul-betul mendapatkan properti dengan harga baik. Yaitu kita bilang eksternalnya itu harus memenuhi skor 4. Yang hal yang saya bilang itu baik. B pertama harus best deal. Terus yang kedua adalah akadnya harus 500.000, langsung huni, bangunan sudah jadi. Terus 2 tahun pertama hanya bayar bunga dengan bunga 3,75. Nah, terus yang ketiga I-nya adalah infrastrukturnya harus seperti bintang 4, bintang 5 kayak hotel. Nah, sehingga ketika Anda mau sewa-sewakan bisa tinggi. Nah, jadi saya bilang ya berapa kali, ketika terjadi krisis, orang bilang cash is the king. Anda harus uangkan uang Anda. Nah, supaya Anda bisa merasakan manfaatnya. Tetapi ketika krisis berkepanjangan, cash bukan is the king. Kenapa? Uang Anda akan habis biaya hidup. Makanya Anda harus mencari properti yang menghasilkan cash flow atau sewa-sewa. Kalau rumah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, berapa sih kira-kira sewanya per tahun? 2-3%. Itu rumah ya. Kalau ruko berapa, Pak? Komersil 3-5% ruko. Tapi hari ini, kalau Anda apartemen, high-rise building, yang kita bilang fasilitas seperti hotel, itu 7-15%. Nah, sehingga itulah yang namakan Anda ketika krisis pun Anda masih bisa menghasilkan uang setiap hari, setiap bulan. Izin bertanya, Pak. Yes, silakan, Pak. Yang mau bertanya. Saya Pak Wibi, Supriyadi. Ya, siap. Nah, dengan Pak siapa? Pak Supriyadi Ningrat. Pak Supriyadi, terima kasih Pak. Silakan Pak. Begini Pak, jadi ketika kita sudah akad Pak, sudah melalui proses dalam jangka 5 tahun kita sudah baik, bagus, itu terus kita maaf ini seandainya nggak ada umur, apakah itu bisa diteruskan oleh ahli waris atau prosesnya bagaimana Pak dengan pelimpahan ke ahli waris, rumit atau tidak? Karena sepanjang kita akad kok tidak dimintakan ahli waris gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi selama akad itu yang meminta ahli waris adalah asuransi Pak. Jadi ketika misalnya maaf ya misalnya pindah dunia lah terjadi, maka gratis Pak. Jadi langsung anak Bapak atau ahli warisnya Bapak tunjuk atau istri itu langsung menerima gratis, Anda nggak perlu bayar cicilan, Anda langsung gratis. Itu bukan pada saat akad tapi pada saat Bapak tanda tangan asuransi. Jadi setiap beli properti pasti ada 2 asuransi, asuransi jiwa dan asuransi bangunan. Jadi semua itu tercover asuransi. Kalau pakai bank pasti ada asuransinya, Pak. Asuransi itu tiap tahun atau memang lamanya kita menjalani jangka waktu yang sudah ditentukan dalam akad, Pak? Jadi asuransi itu biasanya dibayar di depan, Pak. Sekali aja bayar. Dan itu pun nggak mahal kok, Pak. Jadi nanti ada hitungannya. Nanti dari pihak perbankan yang menjelaskan. Siap. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, oke, ini ada dari Pak Budi. Saya sangat tertarik, tapi masalahnya masih punya cicilan di perumahan. Tetap kita bantu Pak. Makanya tadi kan saya kasih tips Bapak bagaimana menaikkan kemampuan bayar. Jadi Bapak misalnya punya anak, punya istri, digabungkan penghasilan Pak joint account. Bahkan dari perbankan sendiri itu bukan lagi mengecek 30% Pak, tapi sekarang standar kita itu bisa 50 dari 60%. Jadi kalau hari ini Pak kita bantu Bapak misalnya penghasilan Bapak UMP, contoh Pak. Nah, itu Bapak bisa tambahkan pendapatan lain-lain. Terus dari UMP saja Pak, kalau kita cuma bilang 2 juta Pak sebulannya, itu kira-kira berapa persen? Ya 50% Pak, berarti Bapak udah memenuhi. Jadi maka kita bilang Bu, orang penghasilan UMP pun sanggup Pak, kayak gitu. Jadi kayak misalnya, bahkan Anda pun misalnya kayak ojek online, masih masuk Pak, karena ojek online itu kita survei, penghasilannya 5-6 juta. Makanya kenapa kita bantu Pak, 2 tahun pertama itu hanya bayar bunga, tidak plus pokok. Karena kita mengerti, kalau Bapak Ibu langsung dibayar bunga plus pokok, cicil 10 tahun itu 8 juta Pak. Makanya kenapa kita bantu hanya bayar bunga 3,72% dari BTN. Kita udah negokan Bapak. Jadi otomatis kemampuan Bapak bisa. Nah, ini pertanyaan Pak Budi Kusuma, apakah usia 54 tahun bisa? Bisa Pak, tapi Bapak harus join account pakai nama anak-anaknya. Supaya cicilannya panjang Pak. Kayak gitu. Tadi saya kasih tips ya. Jadi saya bilang tipsnya itu adalah Bapak tetap 54 tahun boleh,
Tapi Bapak kalau bisa tambahkan nama anaknya, Pak. Nah, sehingga umur Bapak jadi panjang, karena yang di joint account itu dilihat adalah umur anak. Bapak dilihat kemampuan bayar. Oke ya, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Anda silakan bertanya di kolom komentar. Ada yang masih ada pertanyaan atau bisa buka suara? Anda silakan bertanya. Nah, ini ada Lala, DP-nya berapa, Pak? DP-nya 0%. Sekali lagi ya, DP 0%, hanya cukup booking fee 500.000. Nah, sekali lagi, tapi kita mau maaf ya, 500.000 apakah pasti tidak, Pak? Karena bank tidak menentukan, tapi bank. Tapi kita sudah membantu Anda dengan sangat banyak kita bantu, yaitu pertama kita sudah kasih tips joint account, kita bantu. Kalaupun Anda kena call 2, call 3, masih kita bisa support. Nah, Pak, bagaimana kalau masih ambil properti tapi masih ada angsuran propertinya? Apakah bisa? Bisa, saya bilang. Karena kita BICK-nya hitungan pro banyak itu bukan dari 30%, Pak. Kita scoringnya berdasarkan istilahnya kemampuan bayar. Jadi saya bilang, sekali lagi ya, tetap bisa. Nggak ada masalah. Ini pertanyaannya Kak Siva sama tadi siapa itu, mirip-mirip Pak Budi. Nah, jadi Anda pun masih punya cicilan, tetap bisa. Kayak gitu. Anda join saja dulu, bayar 500.000 booking fee, karena kita membantu adalah cicilan hanya 3,72%, hanya bayar bunga saja 2 tahun pertama. Nah, bahkan nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu, bagaimana sih ternak properti. Nah, tapi ketika Anda mau ternak properti, Anda harus memenuhi unsur 3 kata. Doa. D-nya itu apa? Anda harus punya dream. Apa itu? Impian bahwa saya mau punya propertinya. Saya mau punya income. Banyak orang mengatakan bahwa orang kaya beli properti, atau karena dia beli properti dia jadi kaya. Pilih yang pertama atau kedua. Jadi tetap adalah karena orang beli properti dia menjadi kaya. Tidak pernah, jarang saya dengar orang dia kaya dulu baru beli properti. Rata-rata. Nah, saya waktu dulu susah, saya pun tetap memaksakan untuk beli properti, karena beli properti harus punya impian. Jadi pada saat itu saya punya penghasilan cuma gaji istilahnya, saya juga mulai bisnis itu dari nol, kerja pun dari bawah, dari administrasi, saya udah berusaha mencicil. Pada saat itu cicilan saya rumah harga 100 juta lebih, tapi hari ini rumahnya sudah naik 700 juta, 800 juta. Untung saya paksakan, Pak. Jadi sehingga saya tidak foya-foya uang saya. Karena kadang ketika kita dapat gaji, uang itu ya kayak kenapa ya cuma numpang lewat. Nah, bahkan ketika itu kita selalu foya-foya, maksudnya pergi nonton lah, pergi makan lah. Nah, tapi ketika Anda punya cicilan properti, Anda akan memprioritaskan properti dulu. Sehingga Anda tidak sadar, 10-20 tahun, Anda akan punya banyak uang karena Anda memaksa diri Anda mengalokasikan. Kayak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya bilang ya, Anda harus punya dream. Yaitu saya bilang, saya singkat kata D. Yang kedua adalah Anda harus opportunity. Anda harus melihat peluang. Jangan pernah mencintai propertinya. Oh, karena lokasinya bagus, Pak. Di daerahnya ada pantai lah. Tapi harganya miliaran, puluhan miliar. Kita nggak sanggup, kita jadi stres. Nah, tapi carilah properti yang memenuhi unsur baik. Di mana cintailah cash flow-nya. Betul nggak dia menghasilkan duit? Karena ketika dia tidak bestil, Anda paksakan beli hanya karena ego Anda mau dibilang, saya tinggal di tempat lingkungan yang berkelas. Nah, tapi Anda stres bayarnya. Itu bukanlah hal yang bagus. Saya selalu bilang, Anda harus memiliki unsur kedua, yaitu opportunity. Anda harus melihat. Nah, yang ketiga, Anda harus action, yaitu Anda harus berani eksekusi bahwa Anda pasti bisa. Nah, yang kita singkat adalah doa, saya bilang. Jadi ketika Anda mau besar, Anda mau kaya dari properti, Anda harus bisa menggunakan 3 konsep ini. Anda harus punya impiannya, Anda harus lihat opportunity-nya, dan Anda harus berani action atau eksekusi. Nah, saya sering banyak ketemu orang selama 20 tahun terakhir saya di bisnis ini. Saya sering dengar banyak orang bilang gini, ingat ya, saya selalu mengatakan, pertanyaan yang benar akan menghasilkan jawaban yang benar. Karena banyak orang selalu impian, saya mau kaya, saya mau beli properti. Itu abu-abu, Pak.
Jadi Anda harus berubah pertanyaan yang benar. Bagaimana DP-nya 0%? Bagaimana saya bayar cicilannya? Itu Anda pasti dapat rumahnya. Karena selama Anda tidak memiliki pertanyaan yang benar, Anda mengawang-awang sampai kapanpun, ingat, waktu cepat sekali berlalu. Waktu cepat sekali berjalan. Ketiga, Anda tidak berani mengambil keputusan, Anda tidak akan kemana-mana. Jadi sekali lagi saya bilang ya, ini yang paling penting. Sehingga nanti kita ketemu 5 tahun, kemudian, oh betul ya Pak WMP dulu paksa saya beli properti. Sehingga saya menjadi kaya. Properti saya yang dulunya harga 800 juta, 500 juta, itu sudah naik 1 miliar, 2 miliar. Bahkan tadi saya ingat cerita pertama saya yang di Alan Sutra, belinya dulu sekitar 500 juta, sekarang sudah 2,5 miliar. Waktunya kurang lebih 10 tahun, naiknya 5 kali lipat. Nah, bahkan saya bilang, meskipun Anda pakai kredit, bunga kredit Anda sampai 100%, properti Anda masih naik 5 kali lipat. Saya bilang, percaya saya bilang, karena saya pun melakukannya. Nah, bahkan saya bilang, kita pun sekarang itu sudah sangat membantu. Kalau dulu hitungan properti, saya bayar bunga 14%, Pak, masih untung. Per tahun. Hari ini bunganya 3%. Itu pun dulu saya bayar bunga plus pokok. Hari ini cuma bayar bunga saja. Makanya saya bilang, Anda jangan melewatkan kesempatan ini. Anda silakan hubungi orang yang mengguna Anda. Karena peluang tidak akan datang 2 kali. Nah, saya akan memperlihatkan satu lokasi baru. Kita dari Dewan Entrepreneur itu akan menciptakan kurang lebih target kita setahun ini 20 lokasi. Saya akan perlihatkan lokasi kedua yang kita survei. Nah, sambil Anda yang mau bertanya, silakan bertanya ya di kolom chatting. Nanti saya akan jawab satu persatu. Namanya Atlanta Resident. Atlanta Apartemen, sorry. Nah, Atlanta Apartemen ini yang bangun adalah sudah bangunan jadi. Ingat ya, saya bilang K yang keempat itu adalah konsisten legal. Saya tidak akan bangunan kalau bangunannya belum jadi. Atau minimal 90%, sehingga developernya harus taruh uang di bank untuk jaminan bahwa ini pasti jadi. Jadi kita itu pasti bangunan jadi. Dan pasti percaya sertifikat. Kalau dia nggak punya sertifikat, dia tidak memenuhi unsur kami tidak ambil. Nah, makanya kenapa kita istilahnya tidak bisa banyak sekali langsung bangun proyek, tapi kita ambil yang sudah jadi. Dengan sistem 500.000 booking fee, langsung huni. Nah, Atlanta ini di Depok, Margonda. Kalau dari Jakarta kurang lebih sekitar 15 menit dari Jakarta Selatan. Nah, itu di depannya ada namanya mall Depok Margonda Village atau apa City itu ada mall, ada 3 kampus besar. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau Anda punya saudara teman tinggal di sana, berapa sih mereka mahasiswa kampus? 2 juta, 3 juta per bulan. Nah, itu pun dapatnya di lorong. Itu pun dapatnya apartemen, mungkin sewanya tidak itu apartemen biasa. Hari ini Anda mau nggak apartemennya yang lobinya marmer? Anda cuma bayar 1,5 juta per bulan. Kalau Anda sewakan 3 juta, saya yakin orang pasti berebut. Nah, jadi apartemen ini kita belum launching. Tapi kalau Anda mau, Anda booking fee dulu. Nanti begitu launching, nah, saya kasih bocoran, lokasi kedua kita itu cicilannya cuma 1,5 juta sebulan. Gitu. Anda mau tinggal, silakan tinggal. Anda mau sewa ke mahasiswa di sana, pasti berebut. Karena saya sudah survei mahasiswa di sana, Anda datangnya aja kampusnya 2-3 juta, Pak, sebulan. Itu pun tidak punya aset. Anda nanti sewa ke banyak mahasiswa di sana, 2 juta, 3 juta, Anda udah punya aset. Kayak gitu. Next. Nah, coba kasih lihat dalamnya. Ini yang punya adalah grupnya Bunda Medik TBK. Nah, bahkan Anda akan gratis, dapat voucher gratis, diskon untuk check up, Pak, di Bunda Medik TBK. Ini sangat bagus. Bahkan nanti kita bisa sewa-sewakan kepada orang yang lagi sakit atau bayi tabung. Di sini terkenal dengan bayi tabungnya. Nah, jadi itu sewanya cukup mahal per malam. Jadi misalnya kayak dia di kamar rumah sakit kan bisa per malam 1 jutaan. Nah, kalau Anda sewakan saja 500.000 per hari, saya yakin banyak pasien yang akan sewa. 500.000 per hari, 30 hari, 15 juta, Pak. Potensi income Anda. Itulah kenapa saya bilang cash flow is the king. Jadi Anda juga bisa memiliki aset ini. Berapa, Pak? Modalnya 500.000. Cicilannya berapa, Pak? 1,5 juta per bulan. Yes. Next. Nah, dalamnya nanti Anda silakan minta marketing. Tapi ini mulai bisa dipasarkan minggu depan. Tapi saya takutnya begitu minggu depan buka habis, jadi mending Anda transfer sekarang 500.000. Anda nanti tinggal pilih pada saat kita launching minggu depan. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya kurang lebih 25 meter persegi.
Kalau yang Metro Garden sudah habis tipe studionya. Jadi yang ada adalah tipe 1+1. Itu luasnya 45, 2 kali lipatnya. Nah, berapa cicilannya 2 juta. Kali ini 1 juta setengah, lebih murah. Terserah Anda mau ambil dua-duanya, ya Anda bayar 1 juta. 500.000 Metro Garden, 500.000 Atlanta. Oke, next. Udah? Dan semua udah jadi, sertifikat udah pecah. Pakai bank apapun boleh, tapi kalau mau ikut bank promosi kita, BTN. Ini bank favorit saya. Hanya bayar bunga. Saya bilang, tidak pernah ada terjadi sepanjang sejarah. Oke, yang mau bertanya? Nah, silakan. Nah, itu tadi ya, keunggulan-keunggulannya. Nah, oke, saya akan jawab. Nah, Pak, kalau mau properti masih ada angsuran properti bisa ya. Terus ini pipit. Saya mau tanya ini kan bisa disewain. Misalnya pihak vendor membantu untuk mencari penyewa. Apakah bagi hasil? Iya, bagi hasil. Ada yang 80-20, ada 70-30. Nah, kalau 80-20 itu dari omset, itu dari Red Doors. Tapi kalau dari Escotel 70-30, tapi dari profit. Lebih enak sih saya bilang Escotel, karena dari profit. Nah, jadi kalau nggak profit, kita nggak bayar profit sharing. Nah, tapi saya bilang tergantung lah, kembali ke pilihan masing-masing. Apakah pasti dapat minimal 7%? Kalau Anda mau rental garanti, suruh ditandatangani 7%, ada. Tapi sebaiknya saya bilang Anda jangan rental garanti, sayang. Karena menurut saya 12% pun, 15% pun Anda bisa pasti dapat. Karena kita pun juga cukup beli banyak. Kalau misalnya beli ejekin jelek, apa bisa dibantu ikut ambil? Bisa, Pak. Bapak masukin dulu booking fee 500.000, kalau jelek, ya kita kembalikan uangnya. Kita istilahnya best effort, Pak. Tapi kita nggak bisa janji ya, karena saya bukan yang punya banyak. Kayak gitu. Nah, tetap kita best effort. Apa? Ya. Oke, saya geser dulu ya. Terus, Pak, kalau kami yang di luar kota untuk survei lokasi akan sulit melengkapi persyaratan. Kemungkinan sulit, solusinya apa yang dapat diberikan untuk kalau Anda di luar kota, Anda tinggal hubungi marketing Anda. Anda bisa istilahnya survei lewat video lah. Kan sekarang teknologi canggih lah, lewat video Zoom, ini lokasinya tutup. Betul nggak? Betul, Pak. Karena kita pakai semua fasilitas perbankan kayak gitu. Cuma kan kita nggak tahu Anda cocok nggak dengan furnisnya. Nah, tapi furnis kita dari Airmas. Airmas itu properti desainer cukup terkenal lah di Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, bagus punya lah, Pak. Saya jamin kalau Anda sudah, bahkan saya bilang sebaiknya Anda pergi lihat lokasi. 99% orang yang lihat lokasi kita langsung beli. Nah, tapi kalau Anda dari luar kota, solusinya ya pakai video call aja. Oke ya. Nah, persyaratan semua kita bantu. Nah, ini Mart City, booking fee 500.000. Cicilannya berapa, Pak? 2 juta. 2 juta per bulan. Hanya bayar bunga. Kalau di Depok, UI, Margonda, 1,5 juta, Pak. Nah, mau tanya uang 500.000 itu maksudnya ya Anda langsung punya properti, Anda langsung memiliki, langsung sertifikat ditaruh di bank, langsung istilahnya langsung Anda mulai cicil di bank. Jadi cicilnya bukan ke developer, ke bank. Berapa tahun? Ya tergantung Anda mau berapa tahun. Saya bilang ambillah sesuai kemampuan Anda. Misalnya mau 20 tahun, ya enggak apa-apa. Bagi hasil per tahun berapa? Ya tergantung, Pak, sewa-sewanya. Jadi minimal 7%. Atlanta ada tipe apa? 3 tipe. Ada studio, 1 bedroom, 2 bedroom. Kalau yang luar negeri, masukkan aja, Pak. Nanti dari bank kita cek. Margonda harganya sekitar 25 meter persegi. Berarti sekitar 500 juta lah, Pak. 500 juta, kalau Anda 500-600 juta ya, kan tergantung tipenya dihook atau tidak. Itu kurang lebih saya bilang 500-600 juta lah, plus furnish. Nah,
600 juta itu udah termasuk furnis ya. Nah, itu kalau Anda cicil kali 3% berarti 1,8 juta. Kalau non furnis mungkin cuma sekitar 1,5. Kenapa bisa furnisnya murah? Bukan murah, Pak. Ini kan ditarik 20 tahun. Jadi agak ringan. Jadi membantu Anda. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Yang Anda sekali lagi saya bilang ya. Tadi saya simpulkan sedikit dulu, mungkin ada yang terlambat datang. Pertama itu saya bilang ketika Anda mau beli properti, Anda harus tahu 5 syarat properti yang tadi saya jelaskan. Terus harus memenuhi unsur baik, best deal, akadnya 500.000, 2 tahun hanya bayar bunga, sehingga membantu Anda. Terus infrastrukturnya harus bintang 4, bintang 5, ada kolam renang yang besar, security 24 jam, parkir yang luas. Terus harus punya sertifikat, itu syaratnya. Terus saya bilang Anda harus juga, itu adalah namanya eksternal. Anda harus punya internal juga, itu Anda harus punya impian yang besar. Ingat ya, orang kaya bukan kaya dulu baru beli properti. Tapi karena dia beli properti, dia menjadi kaya. Anda harus memenuhi 3 kata kami, 3 unsur yang saya sering katakan, yaitu saya simpulkan dengan kata doa. D-nya itu adalah Anda harus punya impian bahwa Anda pasti punya rumah. Nah, bahkan kita sudah bantu hanya 500.000. Dan ini bukan kelas ecek-ecek ya. Anda bisa cek, kita itu prioritas di BTN, jadi kita bisa bantu Anda dengan super fasilitas ini. Terus D-nya itu Anda punya dream, Anda harus melihat opportunity-nya. O-nya, yaitu jangan pernah mencintai lokasi, tapi cintailah cash flow-nya. Nah, jangan memaksakan diri Anda stres dengan beli harga miliaran, tapi sekali lagi cash flow is the king. Hanya adalah Anda harus berani, saya bilang. Karena ketika Anda berani, akan banyak tercipta peluang-peluang. Bahkan saya ada ketemu satu ibu rumah tangga, dia 11 tahun bermain di properti. Dia bilang dia hanya bermain properti full. Nah, dia hanya mendapat income itu dari sewa-sewa. Luar biasa, saya bilang. Saya bilang, bagaimana Anda mulai pertama kali? 1 rumah. Semua dimulai dari 1 langkah. 1 rumah. 1 apartemen. Nah, meskipun nilainya kecil, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, bahkan saya bilang 20 tahun, itu dia bilang, menyesal. Kenapa dulu saya nggak beli 2, beli 3? Kayak gitu. Jadi properti itu Anda harus berani, saya bilang. Anda harus berani. Bahkan ada yang ternak properti di kita. Jadi kan kita itu setiap bulan pasti ada new project baru yang kita dia setiap bulan pasti ikut kita beli. Nah, jadi dia bilang, Pak, yang Bapak bilang betul. Dia cuma bayar booking fee 500.000, 2 juta. Dia mulai aktif kerja setiap hari adalah menyewa-nyewakan apartemennya dia. Nah, bahkan dia udah punya kurang lebih 5 dari 1. Dari 1 itu dia bayar cicilan 2 juta per bulan, dia bisa dapat 5 juta sampai 6 juta sebulan. Nah, dari cicilannya itu dia jadikan cash flow untuk masuk ke bank lagi. Kayak gitu. Nah, jadi dapat apartemen kedua, apartemen ketiga. Nah, begitu tidak cocok dia jual lokasinya. Kayak seperti itu. Bahkan 2 tahun Anda istilahnya kan bayar bunga. Anda mau jual, minimal Anda untung 50 juta lah, saya bilang. Nah, oke. Ini ada dari Kasifah berapa tahun? 2 tahun. Nah, nanti tahun ketiganya bayar bunga plus pokok. Berapa? Ya, tergantung Anda mau berapa tahun. Anda mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kayak gitu. Tinggal nanti Anda tanya marketing Anda berapa bunganya. Kayak gitu. Bahkan saya bilang saya paling suka di BTN. Kenapa? Karena terus terang waktu pandemi itu, banyak teman-teman saya itu juga kena masalah di pandemi. Jadi itu kita cuma bayar bunganya saja, plus bahkan yang tidak bayar bunganya, dikasih dispensasi 8 bulan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada BTN, banyak membantu kita. Bahkan waktu pandemi itu, kalau Anda betul-betul terbukti mengalami terdampak pandemi, 8 bulan Anda nggak bayar sama sekali. Cuma memang BICK-nya tercatat restruct kayak gitu. Apartemen hotel itu diberikan webinar ini sudah ada notaris dalamnya, udah termasuk pasti kayak seperti itu. Dan ber-OJK kalau ambil 2 bedroom atau 1 bedroom, apakah 500 itu yang harus dibayar? Ini jadi kalau banyak kan BTN lah, BTN pasti ada OJK-nya, karena ini kan Bapak Ibu cicil di bank. Jadi itu uang bukan cicil di pemilik developer ya, bukan ke saya, tapi ke bank BTN. BTN pasti OJK. Nah, bahkan siapa sih nggak kenal bank BTN di Indonesia? Atau Anda bisa pilih 2 bank,
BTN atau OCBC. Nah, mau pilih mana semua bagus. Mau 1 bedroom, 2 bedroom, sesuaikan kemampuan Anda. Tapi di Metro Garda udah habis yang tipe studio, tinggal 1 bedroom dengan 2 bedroom. Kalau yang di Margonda itu tipe studio di harga berapa? Ya sekitar 500-600 juta. Nah, cicilnya 1,5 juta per bulan. Sekali lagi ya, Anda jangan takut lihat harganya besar, Pak. 500 juta, 600 juta. Tapi Anda lihat kemampuan bayar Anda. Cicilannya berapa? 1,5. Mampu kan? Anda sewakan mahasiswa 2 juta lah minimal. Untuk orang sakit, Anda bisa minimal dapat lebih banyak 3-4 juta. Karena daripada dia misalnya sewa di tempat lain lebih mahal, kita jamin. Oke? Ada lagi? Ada? Malam Pak Ubu. Ya, malam. Dengan Pak siapa? Pak Riz. Ya, siap Pak Riz. Mau tanya bagaimana cara ternak uangnya, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik banget. Terima kasih. Jadi ternaknya begini loh, Bapak Ibu. Jadi kita yang ternak adalah propertinya dulu kita ternak. Nah, jadi Bapak Ibu, kan ini ada kemudahan nih dari developer cuma bayar 500.000. Pak, apakah betul developer yang nggak terima uang? Developer subsidi, Pak. Nah, subsidi dalam artinya itu sebenarnya bukan nggak dibayar ya DP-nya, tapi semua langsung dilimpahkan ke cicilan. Bahkan termasuk furnis, termasuk pajaknya, BPHTB, biaya akad, biaya AJB, itu semua dilempar. Bahkan furnisnya pun saya bilang, hari ini kalau Anda 500.000, kalau Anda beli secara normal, mungkin Anda cuma dapat bangkunya saja. Setuju nggak? Betul ya? Nah, tapi hari ini, Anda itu bayar booking fee, itu supaya Anda dicek BI checking-nya, karena Anda habis itu langsung dilempar semua ke bank. Jadi, cicilannya pun 2 tahun bayar bunga aja, 3%. Nah, habis itu, 3%-nya itu, Anda kan punya kemampuan bayar dong. Jadi misalnya kalau harga apartemennya saya bilang 800 juta, apalagi Anda ambil yang harga 500 juta, lebih ringan lagi, 1 aja. Kalau saya bilang 800 juta aja cuma 2 juta gitu loh. 2 juta pun saya bilang, Bapak Ibu, ini sebenarnya Anda bisa beli tipe studio 2, kayak gitu. Nah, jadi mana ternak propertinya? Jadi yang diternak propertinya sehingga menghasilkan uang. Jadi contoh ya, ternak pertama, 1, Anda kan bayar 500.000, cicilan Anda bayar sekitar 2 juta. Dari 2 juta itu, masa sih Anda nggak bisa menghasilkan istilahnya 2 juta kan 75.000 per hari. Masa sih Anda nggak bisa menghasilkan, misalnya saya bilang ya, 3 juta, 5 juta per bulan. Kalau 4 juta saja Bapak Ibu, Anda sudah untung kurang lebih dari 2 juta per bulan 2 juta. Jadi kan otomatis kemampuan bayar Anda bertambah. Itu kan bisa dilihat dari adalah uang transfer dari Red Doors, Escotel setiap bulan ke Anda. Oh, Bapak udah punya income 4 juta, Pak. Dulunya kan misalnya UMP nih, cuma bisa beli 1. Sekarang income Bapak adalah 1 UMP gaji Anda, 1 apartemen Anda. Income-nya 4 juta juga. Jadi Anda bisa cicil 1 lagi. Kayak gitu. Habis itu cicil 2, tapi harus kasih jeda ya, mungkin sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau Anda mau ambil bersamaan, ya silakan. Tapi kan harus bisa dibuktikan bank itu minimal Anda 6 bulan, kayak gitu loh. 6 bulan ada penghasilan, kayak misalnya dari cashflow, Red Door, Red Door, Escotel, dari Travelio yang pihak ketiga itu ya sewa-sewa kan, ataupun dari orang yang sewa. Jadi tiap bulan Anda dapat sewa 4-5 juta, itu sudah cash flow Bapak Ibu. Anda udah bisa ajukan lagi 1. Jadi udah kedua. Habis itu bisa ketiga. Tapi Anda jangan buru-buru ya, saya bilang 3-4 aja dulu Anda main. Saya bilang jangan keburu nafsu langsung mau 10-20 ternak gitu, enggak. Anda nanti lihat lokasi lain lagi. Kita nanti setiap bulan ada 3-4 lokasi kan kita kasih ke Anda. Dan semua lokasi the best, saya jamin. Memenuhi 4 kriteria. Best deal harga, akad 500.000, infrastruktur bintang 5, legalnya pasti jelas, pecah sertifikat. Nah, jadi caranya sekali lagi ya, Pak Fris, jadi Anda ternaknya adalah, sekali lagi, dari uang income Anda, dari sewa-sewa itu, Anda bisa jaminkan ke bank. Anda kasih masuk sebagai income tambahan. Sehingga Anda bisa beli kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi sekali lagi, jangan buru-buru, 1 dulu. Habis itu 3 bulan kemudian 1 lagi. Habis itu 3 bulan kemudian 1 lagi. Atau mungkin setahun lah 1. Kalau setahun 1 saja, umur Anda misalnya 50 tahun, Anda ternak 50. Anggaplah berhasil cuma 2 setengahnya. Anda minimal udah punya 20 apartemen. Anda udah jadi juragan kos, juragan apartemen lah, kayak seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ada lagi pertanyaan? Makasih, Makasih, Pak.
Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, jadi sekali lagi ya, apa sih yang hari ini saya mau simpulkan kalau sudah tidak ada pertanyaan? Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita membantu Bapak Ibu bagaimana memiliki properti. Maka saya bilang Anda setelah transfer, Anda jangan percaya saya, ada survei lokasi. Saya jamin dari 10 orang 9 yang tertarik. Bukan hanya tertarik lokasinya, tapi kemampuan bayarnya. Jadi Anda 2 tahun itu cuma bayar bunga 3%, 3,72 tepatnya. Pak, bagaimana tahun ketiga, keempat? Akan ada kenaikan, mungkin 1,5%. Tapi saya bilang pengalaman saya, 14% pun saya masih sanggup bayar. Makanya saya cerita, teman saya baru tadi saya ketemu jam 6, dia itu menyesal kenapa nggak beli di Alam Sutra pada saat itu. Hanya 1 juta per meter, sekarang udah 10 juta. Bahkan dulu lokasinya 500, sekarang cuma dapatnya 100 meter. Nah, apalagi kalau ada tol, yang tadi saya bilang ya, ada 5 syaratnya itu, dari di bawah 1 M, ada suara. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya bilang, terakhir Anda harus ada internal, saya bilang faktor internal, eksternal. Jadi eksternal itu yang Anda harus scoringkan, yaitu sistem buy best deal, akadnya 500.000, terus infrastrukturnya bintang 4, bintang 5, seperti hotel, jadi Anda punya bisnisnya. Nah, kalau Anda hari ini rumah itu cuma 2-3% per tahun. Ruko 3-5%. Apartemen yang punya sistem baik itu bisa 7-15. Bahkan Pak, saya minta jaminan tanda tangan. Silakan, Rekdus akan tanda tangan. Ataupun timnya developer, dia akan siap garansi 7%, rental garansi. Tiap tahun Anda silakan perpanjang. Nah, terus yang terakhir yang saya paling penting adalah akad. Banyak developer besar di Indonesia, tapi mereka tidak pernah mau pecah sertifikat. Kenapa? Karena mereka mau sekolahkan lagi untung lebih banyak. Saya bilang itu untung developer, tidak untung ke user. Saya adalah user, saya bilang. Nah, saya tidak mau merugikan orang, jadi saya bilang kalau hari ini saya mau syarat untuk mau join di bisnis kita yang mau jual, saya wajibkan developer pecah sertifikat. Kalau dia nggak pecah sertifikat, saya bilang saya tidak akan bantu. Karena saya bilang Anda hanya mau untung sendiri, sehingga Anda merugikan orang lain. Nah, semua sertifikat kita jamin, sehingga Anda nanti suatu hari kelak butuh uang, develop, misalnya harganya sudah naik tinggi, itu Anda bisa jual, kayak seperti itu. Maka saya bilang, banyak developer yang tidak punya sertifikat, itu berakhir harga propertinya hancur. Saya sendiri punya 6 properti, hancur semua harganya, karena developernya nggak punya sertifikat. Bahkan kita dipaksa bayar 10% setiap kali kita mau jual. Saya bilang, yang terbaik dan terbesar belum tentu baik. Tapi ketika kita berusaha menjadi baik, maka kita akan menikmati hasil kita. Kita akan membantu industri ini akan berkembang lebih pesat. Nah, jadi sekali lagi ya, saya bilang cuma bayar 500.000, cicilannya cuma bayar 3,75. Dan itu semua dari Bank BTN. Sekali lagi saya bilang, terakhir pesan saya, ketika Anda mau berhasil di industri apapun, bahkan banyak orang kaya itu bukan karena dia kaya dulu baru beli properti, tapi karena dia beli properti sehingga dia menjadi kaya. Nah, memang tidak langsung ya, besok langsung jadi kaya raya, tidak Bapak Ibu, tapi butuh waktunya untuk kenaikannya. Dan Anda harus seleksi. Maka saya bilang, hari ini Anda mau punya aset 500 juta, bagaimana caranya Pak? Beli properti. Boleh nggak emas saya 1 kilo Pak? Harga berapa? 800 juta. Saya bayar 500.000. Boleh nggak? Nggak mungkin. Saya bayar setengahnya pun nggak mungkin Pak. Bahkan saya bayar 99% pun nggak mungkin. Harus bayar full hari ini. Kalau emas. Tapi enaknya di properti ada leverage, ada bank yang membantu sebagai jaminan, dan harganya konsisten naik kalau dia memenuhi unsur yang tadi saya bilang. Jadi sekali lagi saya bilang, Anda harus berani paksa punya impian, dream yang besar bahwa Anda pasti kaya dari properti. Ingat saya bilang, jangan pernah salah pertanyaannya. Ingat ya, pertanyaan yang besar benar akan menghasilkan jawaban yang benar, yaitu adalah bagaimana DP-nya 0%, bagaimana saya bayar cicilannya. Jangan pernah berharap cepat kaya dari properti, jangan pernah bermimpi kaya properti. Tapi yang pertanyaan yang benar adalah bagaimana ketika Anda beli properti, bagaimana DP-nya 0%. Habis itu bahaya cicilannya. Cicilannya hanya bayar bunga. Sudah kami bantu Anda. Oke? Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Jadi kalau Anda yang tertarik, silakan hubungi marketing masing-masing ya. Silakan menghubungi orang yang mengundang Anda. Anda cukup bayar 500.000, Anda langsung
booking lokasi lantai unitnya. Terima kasih semua, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Masih Pak Wempi. Terima kasih.